Membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran kami untuk benih firman-Mu ditabur Tuhan. Sehingga benih itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang tetap bagi Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Welcome into the house of God. Selamat datang di rumah Tuhan kembali. Ya, ada yang baru pulang, ada juga yang balik mudik. Ada keluarga Bapak Roy dan keluarga besarnya di sini. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mereka bukan orang asing, mereka keluarga kita. Dan kita percaya bahwa tidak ada tempat yang lebih menyenangkan daripada di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bisa liburan kemana saja, kita bisa lihat keindahan di mana saja, tapi tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dan memuaskan hati kecuali berada dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Amin. Dan wow, tadi waktu saya nyembah Tuhan, saya dapat impresi yang kuat sekali. Tahun 2024, Tuhan akan bawa kita ke salah satu pengertian yang paling dahsyat di tahun 2024 untuk mempersiapkan diri. Walaupun kita mungkin tidak tahu apa yang bakal terjadi, tapi Tuhan katakan tahun depan akan Tuhan pakai umatnya untuk menuai di musim raya, musim panen raya. The greatest harvest, itulah titik awalnya. Saudara harus ingat, bangsa kita tahun depan akan punya pemimpin yang baru. Halo? Ya, bukan hanya di presiden, tapi juga di tatanan provinsi dan juga anggota-anggota legislatif yang baru. Kita harus percaya pemerintahan yang baru akan membuka selebar-lebarnya bagi umat Tuhan punya kebebasan untuk menyatakan imannya, amin. Untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan bawa kita. Nah, di hari terakhir ini, di tahun 2023, saya mau bawa kita untuk siap memasuki tahun yang baru, musim yang baru, tentunya dengan wadah yang baru. Coba lihat kiri kananmu. Ya, bilang sama dia, wajahmu mungkin gak bisa berubah, tapi hatimu bisa diubah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan selalu perbaharui hati kita setiap hari. Amin. Ada amin? Saya nggak tahu kalau ada yang sudah berubah. Ada yang berubah nggak wajahnya dari sebelah? Ada yang operasi plastik? Oh, Hadi katanya. Baru pulang dari mana? Bojonegoro. Dapat bojo? Baru pulang dari Bojonegoro, dapat bojo nggak? Kalau belum dapat bojo ya beriman terus. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan buka di Injil Matius. Saya akan awali dari sini. Injil Matius pasal yang ke-9. Ini judul perikopnya tentang berpuasa sebenarnya. Ya, bagaimana orang-orang Farisi mengatakan, ya mengapa kami orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak, dikatakan. Ya, bagi Tuhan, ya, tindakan-tindakan agamawi tidaklah sepenting hati kita. Ada amin? Ada amin? Banyak orang bisa melakukan tindakan agamawi yang kelihatannya rohani, tapi hatinya jahat. Hatinya nggak berubah. Hatinya menghakimi. Ya. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang penuh dengan anugerah. Penuh kasih karunia. Ya, Dia mengajari kita dengan lemah lembut.
Dia mengajari kita supaya kita berubah tuh dari dalam keluar. Bukan dari tampak luarnya, tapi dari dalam keluar. Dan dia bilang apa ketika orang-orang Farisi ini mencoba menghakimi murid-muridnya? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu akan diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya. Tidak ada seorang pun yang menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Nah, kita fokus di ayat 17, dikatakan begini. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituangkan ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya. Jadi Bapak Ibu, satu, jelas suara saya? Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa di tahun yang akan kita masuk, di tahun yang baru, Tuhan akan mencurahkan rohnya yang baru. Amin. Tadi kan kita kan nyanyi kan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tuhan akan selalu dan selalu mencurahkan rohnya. Bapa di sorga tuh rindu memberikan rohnya berlimpah-limpah untuk kita alami. Tapi itu akan jadi sia-sia kalau hati kita, wadah kita tidak kita perbaharui. Kita nggak siap. Kita masih dengan kantong yang lama, hati yang mungkin penuh dengan goresan, luka, hati yang penuh dengan kesedihan, hati yang penuh dengan pemikiran akan masa lalu. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, apapun yang sudah terjadi sepanjang tahun 2023 ini sudah sebentar lagi menjadi masa lalu. Tinggalkan. Moving forward. The best yet to come. Masih ada yang terbaik di depan kita. Coba bilang sama sebelahmu, kau masih mau hidup kan untuk tahun 2024? Masih mau hidup kan? Atau mau sudah begoyor kata orang Palembang? Kalau ada yang nak begoyor, saya doakan dari hari ini. Mumpung saya bawa minyak urapan nih, saya urapin dulu. Mastik. Saudara harus percaya kalau Tuhan masih buat kita hidup sampai hari ini, masih bernafas sampai hari terakhir 2023. Saudara harus percaya kalau Tuhan masih punya rencana yang besar. Ketika kita melangkah tahun 2024, Dia akan mencurahkan rohnya yang hidup, rohnya yang penuh kuasa itu untuk mengiringi kita melakukan perkara-perkara yang baik di dalam Tuhan. Jadi pastikan malam hari ini ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Perbaharilah batinku. Izinkan aku mengalami roh-Mu lebih dan lebih lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena saya percaya tahun ke depan permasalahan tidaklah lebih mudah daripada tahun 2023. Betul? Setuju? Kan hari-hari ini adalah hari-hari yang makin jahat. Kita perlu kapasitas hati yang jauh lebih besar. Makanya kita perlu roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu memampukan kita untuk apa pertama? Apa buah roh pertama? Kasih. Kita mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami kasih
damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Ya, kita harus terus ngalamin itu. Kalau enggak, kalau kita berhenti ngalamin itu, saudara akan sulit menjalani tahun depan. Ya, kita nggak mau jadi orang-orang yang berhenti atau stuck di dalam perkara-perkara yang sebenarnya itu tidaklah sulit ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Amin? Ada amin? Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang dimaksud dengan wadah yang baru yang perlu kita sediakan? Ya. Saya mau bawa kita pertama, kita harus tahu wadah yang baru itu berbicara hati yang baru dan roh yang baru. Hati kita ini harus terus dipenuhi Roh Kudus. Tiap hari ngalamin Tuhan, ngalamin Roh Tuhan. Jangan sampai miss. Ya. Karena kalau kita miss ngalamin Roh Tuhan, ngalamin hadirat Tuhan, kau akan ngalamin yang namanya kelelahan, keletihan, kesulitan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kita tidak berbuat baik untuk diselamatkan, kita berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa baca tuh Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah disediakan Tuhan. Jadi coba lihat orang kiri kananmu, mulai katakan sama dia, kau adalah agennya Tuhan untuk berbuat baik di dunia ini. Karena apa? Kalau kita mau masuk ke dalam musim panen, musim menuai, salah satu cara terbaik kita untuk bisa menuai adalah kita dulu menabur hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Jelas sekali Galatia katakan di surat Galatia, apa dikatakan? Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menuai. Jadi mikirkan tuaian itu, nggak usah mikir yang berat-berat. Oh, saya harus ngapain ya? Harus puasa Senin Kemis atau apa? Harus berbuat apa? Harus berbuat apa? Enggak. Tuhan mau kita mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Coba tanya sama diri kita, sebulan ini ada nggak hal-hal yang kita buat sesuatu yang baik untuk orang-orang di sekitar kita? Siapa yang percaya bahwa saudara diciptakan bukan untuk dirimu sendiri? Amin. Saudara dan saya diciptakan untuk orang lain. Tuhan, saya mau tanya, Tuhan kalau ingin berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, dia pakai siapa seharusnya? Dia sendiri yang muncul bawa Indomie gitu, tetanggamu yang enggak makan, atau memberikan berkat kepada orangmu yang sedang membutuhkan, atau dia pakai malaikat Mikael tiba-tiba bawa pedang gitu, dia kasih telur gitu sama tetangga. Enggak, Tuhan itu tadi saya katakan kepada saudara, saudara dan saya adalah agen-agennya. Tuhan kalau mau menyatakan kemurahannya, kebaikannya, dia pakai saudara dan saya. Bagaimana orang bisa merasakan kemurahan Tuhan? Tuhan pakai saudara dan saya. Ada yang di sini sudah didatangi malaikat bawa Indomie? Ada? Dibawain telur gitu? Waktu saudara lagi kekurangan? Tuhan pakai orang-orang yang baik, terutama saudara-saudara seimanmu. Makanya ayat itu bunyinya apa? Berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudaramu seiman. Siapa yang percaya tahun 2024 ketika hatimu diperbarui, rohmu diperbarui, kau akan dipakai Tuhan lebih banyak untuk berbuat yang baik.
Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Matius 5:16, biarlah semua orang menyaksikan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ujungnya tuh untuk orang memuliakan Bapa di sorga. Ujungnya tuh supaya orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Bukan untuk melihat engkau, bukan untuk melihat betapa banyak uangnya engkau, betapa banyaknya berkat engkau, bukan. Supaya untuk melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari hidupmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nah, coba kita lihat. Saya rindu nanti malam kita berdoa sebagaimana firman Tuhan. Kita harus berdoa menggunakan ayat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu firman-Nya? Betul tidak? Nggak mungkin kita tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak baca firman. Nggak mungkin. Ayat firman Tuhan dikatakan gini, ya, Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Banyak orang nanya gini, pastor, gimana caranya supaya saya bisa taat sama Tuhan? Nggak bisa kalau Tuhan nggak kasih. Kau nggak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Hati yang taat itu datangnya dari Tuhan. Contohnya siapa? Yesus. Dia taat sampai mati di kayu salib. Spirit itu kita harus terima. Itulah namanya kasih karunia. Itulah Rasul Paulus katakan kasih karunia yang tak terkatakan itu. Dulu waktu awal-awal saya percaya Tuhan, berusaha untuk taat, jatuh lagi. Berusaha untuk tinggalkan dosa, jatuh lagi. Berusaha sampai akhirnya Tuhan, aku nyerah. Segala yang baik dari awal sampai akhir, semuanya itu perbuatanmu. Aku mempercayakan hidupku padamu. Ajari aku Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu. Kalau kita tahu bahasa cinta Tuhan, kita gak mungkin nyakitin hati Tuhan. Betul gak? Kau ninggalkan dosa, kau gak menjauhi dosa, apa karena takut hukumannya atau karena kau cinta sama Tuhan? Itu jadi pilihan yang berat ketika kau gak ngerti. Tapi ketika kau ngerti, kau akan selalu mengambil pilihan bahwa kau sadar kau dicintai Tuhan dan kau akan tetap mencintai Dia. Kau tidak akan mau menajiskan diri lagi. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya lagi. Beli kebenaran itu. Mahal memang. Bukan kita yang bayar, Yesus yang bayar di kayu salib. Halo? Kalau kita sadar itu, kita gak akan main-main dalam hidup ini. Ya? Untuk apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu dan aku akan membuat kamu. Siapa yang akan membuat kita hidup? Tuhan. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap, ada kata tetap di situ, berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Tuhan. Itu bukan kekuatan kita. Itu bukan kemampuan kita. Itu bukan ketaatan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya di hari terakhir ini mintalah sama Tuhan. Kan Yesus pernah bilang gini, kamu Bapa yang jahat aja tahu memberi yang baik bagi anak-anakmu. Apalagi Bapa di sorga ketika kau meminta, Dia akan memberikan rohnya kepadamu. Minta sama Tuhan. Saya nggak tahu tentang saudara pribadi lepas pribadi.
Tapi saya rindu setiap saudara, kalau hari ini saudara belum ngalamin dipenuhi oleh manifestasi Roh Kudus, mintalah. Ini kesempatan terbaik. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau masuk tahun 2024 menjadi pribadi yang lebih efektif dan produktif. Aku hanya tahu satu hal, itu hanya bisa dilakukan oleh Roh-Mu. Bukan oleh kekuatanku. Karena Rasul Paulus bilang ini, kalau di Roma 7 itu. Ketika aku ingin melakukan yang baik, yang jahat muncul. Siapa yang sini selalu ingin berbuat baik sebenarnya? Oh, cuman sedikit, yang lain selalu pikirannya jahat ya. Siapa yang sungguh-sungguh saudara tuh pengennya tuh sesuatu yang baik selalu saudara kerjakan tiap hari. Tapi justru yang jahat yang muncul. Kenapa? Makanya Rasul Paulus katakan apa? Ketika kita jadi anak-anak Allah, Roh Kudus seharusnya yang memimpin hidup kita. Siapa yang menyebut dirinya anak-anak Allah, dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya ngalamin kepenuhannya, tiba-tiba goncang-goncang badannya, tiba-tiba bergetar tangannya. Tapi hidupnya gak dipimpin sama Roh Kudus. Itu susah itu. Itu terjadi peperangan batin kalau kayak gitu. Orang kalau dipenuhin Roh Kudus, dia mungkin gak tampak luarnya. Tapi orang bisa lihat bagaimana hidupnya. Buah-buahnya kelihatan. Itu baru namanya orang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, kita nggak cuma mau hidup ya bergaul karib sama Tuhan, bukan hanya supaya tujuannya kita dibentengi, ya menerima janji Tuhan, supaya dibentengi, diluputkan, ya, dan dimuliakan Tuhan seperti di Mazmur 91 kan, selalu kan, apalagi pas pandemi kemarin, doanya Mazmur 91 semua tuh banyak gereja. Seharusnya doa kita, kalaupun aku hidup untuk Kristus, kalaupun aku mati untuk kemuliaan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selesai. Mau dibentengin mau enggak sama Tuhan, hidup kita untuk Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Saudara harus siap untuk itu. Jangan cuma maunya yang baik saja. Kalau kita maunya yang baik saja, bilang sama sebelahmu, kau seperti istri Ayub, yang dibilang Ayub gilo. Benar gak? Ayub bilang gila gak sama istrinya? Benar gak? Ayub bilang gila gak sama istrinya? Kau ini wanita gilo. Kalau nak tahu yang baik-baik dari Tuhan, gilo kau nih. Giliran yang ndak lemak kau ndak galak. Ditekan Tuhan sedikit, Tuhan kau tinggalkan aku ya, kau nyakiti aku Tuhan, kau biarkan aku sendiri. Ayub bilang apa? Aku lahir telanjang, pulang telanjang, terpujilah nama Tuhan. Mau sesuatu yang baik, mau tidak baik terjadi dalam hidup kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Karena yang hidup kita kan Tuhan yang punya kok, bukan kita yang punya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya tahun 2024 dan sepanjang tahun 2024 nanti, kalau kita hidup memiliki hati yang baru, roh yang baru, setiap janji Tuhan yang kita imani, Tuhan akan munculkan itu satu persatu dalam hidup kita. Kan betul kan, Yesus kan bilang kan, setiap kali dengan orang-orang yang mendekati dia bilang apa?
imanmu yang menyelamatkan kau. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imani tahun 2024? Apa janji firman Tuhan yang kau pegang? Yang penting kau dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan akan bawa satu persatu hal itu digenapi dalam hidupmu. Amin. Jadi banyaklah. Lalu bagaimana caranya bergaul karib dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita dipenuhin Roh Kudus setiap hari? Caranya tuh nggak ada lain. Dari tahun ke tahun, hampir 20 tahun, 25 tahun saya melayani Tuhan. Nggak ada cara lain. Cara satu-satunya untuk kita ngalamin roh Tuhan, untuk kita ngalami kebaikan Tuhan, cara satu-satunya adalah memberi waktu untuk kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Titik. Nggak ada cara lain. Baca Alkitabmu, renungkan, kerjakan apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya. Miliki hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian dengan segenap hati. Memuji Tuhan tuh nggak ada batasan tempat dan waktu, saudaraku. Berdoa juga seperti itu. Dan kalau kita lakukan itu, semuanya itu akan mendatangkan hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Setiap waktu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus siapkan hati kita malam ini, hari terakhir 2023 ini, sebelum masuk 2024. Siapkan hati kita untuk jadi wadah yang baru bagi roh Tuhan. Berikan komitmen lebih lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ingin berkomitmen. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku rindu mengenal Engkau lebih lagi. Kita baca firman itu, kita bisa lakukan banyak yang baik. Itu karena kita ngalamin pengalaman dengan Tuhan. Kalau kau semakin rajin baca firman, merenungkan firman, berdoa dan berbuat yang baik, ya, itu berarti pengenalanmu itu bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan Tuhan semakin dekat dengan kau, Tuhan selalu dekat. Kau yang semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu Allah Immanuel, dia selalu bersama kita, dia dekat dengan kita. Loh, kalau orang sebelah aja tahu ya. Kan ada kan lagunya, orang sebelah aja tahu loh. Engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Sebenarnya bukan Tuhan yang jauh, kita yang menjauh. Tuhan selalu dekat. Tapi ketika kerinduanmu semakin besar, baca firman, berdoa, merenungkan firman, melakukan, berarti engkau yang semakin dekat dengan Tuhan. Engkau yang semakin mendekatkan diri. Engkau yang semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saudara mau 2024 engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Amin. Amin. Minta hati yang baru dan roh yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua, hati yang siap untuk berbuat baik dan murah hati. Yang tadi saya sudah singgung sebenarnya. Coba dibaca Amsal 11 ayat 17. Nah itu. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab siapa berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya sedang menabung kebaikan bagi dirinya sendiri. Ini terjemahan bebas sebenarnya. Siapa yang mau nabung, nabungnya kekal. Nabung duit sekarang sering hilang duit loh. Di bank aja bisa hilang. Banditnya di banditnya di Tulung Selapan situ. Yang kerja perbankan tahu itu. Kemarin teman-teman saya yang kerja di Badan Pemeriksa Keuangan di itu Jakarta, di grup kami, grup SMA, grup SD sampai SMA, itu ribut. Bro, itu ada apa di Tulung Selapan?
Loh kau nih besak di Palembang, besak di Pelaju, tak tahu tolong selapan. Tolong selapan tuh, kalau njorok itu dia itu sudah selat bangka, saya bilang. Tapi hebohnya hari-hari ini, ada apa ya? Kok pada Polda sibuk semua, Polda seluruh Indonesia? Terkenalnya bukan untuk hal yang baik, terkenalnya karena banyak banditnya. Ternyata scam segala macam kejahatan perbankan di Indonesia itu pusatnya di situ. TL katanya, tolong selapan. Saya mau kasih tahu sama saudara, ya, kalau kita nabung yang kekal, itu berkatnya dari sorga. Kalau berkat dari sorga bisa hilang, bisa habis? Enggak toh? Ada amin? Saya kadang guyon-guyon sama pendoa syafaat. Saya bilang kalau pendoa syafaat itu ya, doa terus dia nginjilin orang itu bertobat. Ya. Doamu itu jadi ATM yang paling hebat di hadapan Tuhan. Doa kau barengi dengan jangkau jiwa, kau menangkan jiwa. Satu jiwa berharga nggak di mata Tuhan? Nah, orang gila di Gerasa melihat kemuliaan Tuhan, dia sadar, dia mau ngikut Tuhan, itu ngorbanin berapa babi? 2.000. Berapa harga babi sekarang? 2,5? 1,5 juta. Kemarin anak Papua beli 3 juta. 3 jutaan, 2 ekor. Ya 1,5 juta. Itu di sini, di Papua, tidak mungkin kurang dari 25 juta. Tanyalah nanti kalau ada anak Papua, benar nggak apa yang diomongkan pastor? Rata-rata di atas 30-an. Taruhlah tadi 1,5 juta, 2 juta lah hampir rata-rata. Mungkin daerah lain lebih mahal, karena di Palembang ini masih cukup murah. Ya, 2 juta kali 2.000. Lolo-loloan baik hitung-hitung. 4M. 4M kau nabung dalam kekekalan untuk 1 jiwa. Ketika kau punya kebutuhan sama Tuhan, kau doa. Ya, kalau kita bawa ATM, ya, nggak pernah nabung, nyolok, cek, tiba-tiba muncul apa? Maaf. Minta maaf nian, belum lebaran ini minta maaf kata ATM-nya. Bayangin kalau 1 jiwa kau bawa kepada Tuhan, kau nabungnya, ini guyon-guyonan kayaknya ya. Kau setidaknya punya 4M, bukan bentuk uang, bentuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di sorga sana. Pas kau nyoloknya ATM-nya pas doa, Tuhan, aku punya kebutuhan ini Tuhan. Kira-kira, ya, saya ini suka menghayal masalahnya. Tuhan bilang gini sama malaikat, berapa nih tabungan dia di sorga ini? Wih banyak Tuhan katanya, banyak menangin jiwa ini orang. Dia kalau diberkati, dia berkati banyak orang. Berapa yang diminta? Tidak banyak, guyur kalau. Tapi ini sudah doa jarang, berbuat baik jarang, mintanya mengada-ngada. Gimana mau ngalamin berkat Tuhan lebih lagi? Gimana gitu? Saudara tahu nggak? Semakin kita diberkati Tuhan, semakin sadar keberadaan diri kita.
Petrus ketika dia lihat berkat itu berlimpah, ketika dia nangkap ikan, dia sadar nggak siapa diri dia di hadapan Tuhan? Saudara, makin kita diberkati Tuhan, makin sadar diri kita siapa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita jadi penjala manusia dengan berkat itu. Ada amin? Ada amin nggak, saudara? Iya, bukan untuk diri kita. Tuhan mau pakai berkat itu supaya kita jadi penjala jiwa. Berkatin orang lain. Berkati orang-orang yang membutuhkan. Berkati sebanyak orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan melalui hidupmu. Bukan untuk diri sendiri. Saya paling gedek saya dengar cerita anak Tuhan kalau disuruh kesaksian, ceritanya dapat berkat ini, tapi dia nggak pernah cerita dari berkat itu dia jangkau orang nggak, dia berkatin orang nggak. Dan akhirnya ada saingan lagi. Oh, aku dapat berkat ini, oh aku dapat berkat ini. Untuk apa sesama kita saling membangga-banggakan berkat Tuhan? Tapi kalau dia cerita, wih, kemarin, saya senang ada satu hamba Tuhan bilang, kemarin kami memberkati hamba Tuhan di Nabire dengan sepatu. Mereka kadang pelayanan ke gunung-gunung itu nggak pakai sepatu. Kadang yang sudah pakai sepatu, sepatunya udah mangap-mangap. Kami kasih. Ada berkat Tuhan, kami kasih mereka satu persatu di ujung-ujung tombak itu. Ya, puji Tuhan jemaat mau nabur. Dan saudara tahu dia bilang, karena kami melakukan itu, ada orang yang mendengar cerita pelayanan kami, mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui hidup kami 5 kali lipat dari apa yang kami tabur. Karena orang-orang baik itu tahu siapa orang yang dapat dipercaya. Amin. Saudara mau jadi orang-orang yang dapat dipercaya? Ada amin? Amsal 28:20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak. Bacanya itu jangan cepat-cepat. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Udah cempreng. Treble-nya terlalu besar, saudara. Bacanya pelan-pelan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Wah, saudara nggak suka cita dengar firman Tuhan. Kalau saya suka cita dengar firman model kayak gitu. Ini baca firman, cak baca koran. Ujungnya nih. Baca firman tuh dicerna, direnungkan, dimerming, kunyah secara batin. Coba lihat wajah-wajah orang di sebelahmu, banyak gak berkat dia? Kalau di sebelah sini sudah kelihatan wajah-wajahnya. Sebelah situ yang kayaknya masih butuh banyak pertolongan. Ayo saling ngomong, sebenarnya banyak berkat untuk hidupmu. Tuhan itu kalau sediakan berkat tuh gak ada batas. Asalkan hati kita siap untuk berbuat baik dan bermurah hati. Makanya 2 Korintus 9 ayat 6, siapa menabur kebaikan, makin banyak nabur kebaikan, makin banyak yang dituainya. Yang nabur sedikit ya sedikit juga. Dan kalau kita tahu berkat Tuhan itu gak ada batasnya sama kita, seharusnya kita bersuka cita untuk menabur. Apalagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ditahan,
Jangan, kata Amsal, menahan kebaikan untuk orang yang layak menerimanya. Jangan ditahan. Jangan bilang besok baik kau balik sini, aku kasih. Kalau ada padamu hari itu, kasihlah. Tuhan itu gak mau berhutang sama kita. Kasih aja. Makanya bagi saya lebih baik mengasih daripada orang itu minjam. Apalagi minjamnya 100. Biasanya tidak balik itu. 100 beda balik apa baik jutaan. Iya kan? Itu cara budak pelajunian itu kalau wah pacak berasan enggak? 100 pinjam 100. Baru sekarang ngetopnya. Dulu tuh berasan sambil nodong dulu. Kalau di sana itu. Ya, laju Kertapati itu satu jalan itu. Ya. Siapa yang percaya, saudara, tahun depan, kalaupun kita tahu banyak tantangan, kita akan bersikap seperti Ishak, anak perjanjian itu. Kita akan menabur di masa sulit. Amin. Tabur saja, tabur. Apalagi kepada orang yang membutuhkan. Percayalah, Tuhan itu kalau memberkati, portionnya itu bukan double. Sampai engkau emisnya tuh tercengang-cengang. Saya mau hanya kagum sama Tuhan. Saya mau kagum sama Tuhan Yesus. Kebaikan dan kemurahannya itu lebih dari hidup. Amin. Nikmati Tuhan. Ya. Murah hati juga berbicara bukan hanya memberi materi, memberi uang, memberi maaf sama orang-orang yang salah sama kita. Mengampuni itu bentuk murah hati. Orang kalau nggak kasih maaf itu orang pelit. Nggak diberkati orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita disakiti, kita difitnah, kita disalah mengerti, tapi ketika orang itu mengatakan, ampuni aku, maafin aku, kau dengan murah hati membuka tanganmu dan memeluk dia, atau membuka tanganmu untuk bersalaman dengan dia. Murah hatilah. Ketika kau bermurah hati, kau sedang menabung untuk dirimu sendiri. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir, mari kita siapkan diri kita untuk memiliki hati yang mau mengandalkan Tuhan. Saudara, biarlah orang di luar sana ngandalkan ini, ngandalkan itu. Percayalah mereka akan jatuh tergeletak pada waktunya. Ya. Tapi biarlah kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, ataupun siapapun kau yang menyaksikan YouTube ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Saya ngajak kita semua andalkan Tuhan. Saya percaya sampai nanti di penghujung tahun 2024, kita akan tetap berdiri bahkan menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Orang yang berpikir bahwa mengandalkan Tuhan adalah sikap ketika mengalami kesulitan yang sudah tidak bisa kita atasi sendiri, baru datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Itu tidak seperti itu pengertiannya. Mengandalkan Tuhan itu, memahami untuk mengandalkan Tuhan itu, kita perlu membandingkan. Coba lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya, dalam bahasa Inggrisnya. New English Translation-nya tuh bunyinya gini. My blessing is on those people who trust in me, who put their confidence in me. They will be like a tree planted near a stream whose root spread out toward the water. It has
nothing to fear when the heat come. Its leaves are always green. It has no need to be concerned in the year of drought. It does not stop bearing fruit. Artinya gini, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan itu, ya, kalau terjemahan bebasnya itu seperti ini bunyinya, bahasa Indonesianya. Berkatku ada atas orang-orang yang percaya kepadaku, yang menaruh kepercayaannya kepadaku. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air yang akarnya menjalar ke air. Tidak ada yang perlu ditakuti ketika panas datang, daunnya selalu hijau, tidak perlu khawatir di tahun kekeringan, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa mengandalkan Tuhan itu diartikan sebagai percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, serta berakar di dalam Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar ya, mengandalkan Tuhan itu bukan hanya ketika kita terjepit. Ya. Bukan ketika kita terjepit baru kita mengandalkan Tuhan. Namun mengandalkan Tuhan itu adalah bagaimana dalam seluruh kehidupan kita, kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya kasih analogi gini nih, sederhananya. Misalnya ya, kita mau bikin KTP dan akta lahir misalnya. Kita percaya kan perangkat desa seperti RT ataupun lurah, betul nggak? Untuk mengurusnya. Karena itu memang bagian dari pekerjaan mereka, betul nggak? Tetapi kita bisa nggak tidak mempercayakan hal itu kepada mereka? Bisa kan? Kita bisa saja mengurusnya sendiri ke dinas kependudukan, betul nggak? Sekalipun kita percaya, kita dapat memilih mau mempercayakan atau tidak kepada mereka. Demikian juga dengan Tuhan. Sebagai manusia tentunya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup menolong kita menghadapi persoalan hidup. Tetapi belum tentu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bisa saja kita memilih untuk menghadapinya sendiri, baru setelah jalannya buntu kita minta tolong Tuhan. Itu seringkali masalahnya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar percaya, namun juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita semua? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam pengertian yang seperti itu? Atau selama ini kita hanya percaya dalam hati, namun tidak pernah mau mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Dan saya kasih tahu ya, mengandalkan Tuhan itu bergerak aktif, bukan pasif. Ya, sikap mengandalkan Tuhan itu enggak pasif, aktif. Karena apa? Coba kita perhatikan baik-baik. Dikatakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat. Ya. Pohon itu tetap hijau dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, dikatakan akarnya itu terus menembus, bergerak. Nyari air. Orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya sama Tuhan tidak pasif. Dia tiap hari cari Tuhan. Dia tiap hari baca firman. Dia tiap hari rindu untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dia haus, dia lapar akan Tuhan. Enggak pasif. Enggak cuman pasrah, tapi berserah. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Saya mau bawa kita semua, mari kita terus bergerak mencari Tuhan dan membuat iman kita terus bertumbuh, terkoneksi dengan sumber air kehidupan kita. Ya, ada yang perlu kita kerjakan. Ya, bukan diam aja, sekali doa selesai gitu loh. Kita besok-besok kita nggak ngapa-ngapain, cari Tuhan. Carilah Dia selagi Dia berkenan untuk ditemui. Cari Tuhan. Jangan berhenti. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi jelas mengandalkan Tuhan bukanlah sifat yang pasif. Ya. Bukan sikap yang pasif, tapi sikap yang aktif. Mencari sumber kehidupan kita yaitu Tuhan. Tanpa air, pohon tidak akan bertumbuh. Dia akan mati pelan-pelan. Demikian hendaklah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Memasuki tahun 2024, mari kita mengandalkan Tuhan, yaitu percaya dan mempercayakan diri kita dan terus berbuat baik. Amin. Saya terkesan dengan gambar ini. Tadi pagi saya bangun jam 3, saya temukan gambar ini. Saudara tahu, wah Tuhan banyak bicara melalui gambar ini kepada saya. Saya doa dari jam 3 sampai setengah 5 pagi tadi. Habis lihat gambar ini, saya bilang, Tuhan, Kau yang punya masa depan untuk hidupku, keluargaku, anak-anakku. Aku hanya mau meluk Engkau. Bawa aku Tuhan, sampai kepada tujuanmu. Saudara tahu, arti doa dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, arti doa itu bukan sekedar doa bersujud menyembah. Arti doa itu mengusap wajah Elohim, mengusap wajah Yahweh, mengusap. Siapa yang di sini punya anak kecil? Waktu kau gendong anakmu, dia mungkin gak bilang apa-apa, tapi dia dengan senangnya mengusap wajahmu sebagai bapaknya. Kira-kira ketika dia mandang wajahmu, dia usap wajahmu dengan senyuman, dengan penuh kerinduan, terus dia peluk engkau lagi. Kira-kira kau sanggup gak memberikan apapun dalam hidupmu untuk anak ini? Kau akan punya kerinduan gak memberikan yang semua yang terbaik untuk anakmu? Amin. Saya percaya malam nanti, mari ketika kita berdoa, pastikan bahwa kita gak minta macam-macam sama Tuhan. Tuhan, aku hanya minta hatimu. Aku hanya ingin memandang wajahmu sepanjang tahun 2024. Aku percayakan masa depanku. Aku percayakan kau punya rencana jauh lebih besar dari apa yang mampu aku doakan dan pikirkan. Amin. Kita tutup semua Alkitabnya. Biarlah sepanjang tahun 2024 kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya gak mau kita terbawa suasana yang melankolis. Kita mau sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sukacita. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan yang saya khotbahkan ini dengan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Di tanganmu kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima.